gym gitu ya, pikirnya nge-gym sambil nanti ketemu orang-orang baru, bisa inilah, bisa kenal lah, paling nggak punya koneksi ke orang non percaya gitu. Dan akhirnya waktu di gym ternyata isinya orang gereja semua gitu. Jadi akhirnya waduh Tuhan kok gini ya. Selamat datang di Podium Podcast Holy Stadium bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Jeremy Elrim Junior. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Bersama saya Pastor Tina Agung Purnomo dalam Podium Podcast Holy Stadium. Saya ingat beberapa tahun yang silam ada seorang hamba Tuhan yang begitu memberkati anak-anak muda di Indonesia. Hamba Tuhan itu bernama Yeremia Rim. Bapak Yeremia Rim ini menjadi berkat bagi anak-anak muda dimanapun juga di seluruh dunia. Dan kita melihat buah yang dibagikan oleh hamba Tuhan ini. Hari ini muncul hamba Tuhan yang bernama Petrus Agung, juga menjadi berkat buat banyak orang. Terinspirasi oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Yeremia Rim. Bersama dengan saya hari ini seorang narasumber bernama Yeremia Rim Junior. 29 tahun, masih cukup muda. Tapi ternyata beliau menjadi hamba Tuhan. Nah, kita akan berbincang-bincang untuk ngobrol sejenak bagaimana seorang yang muda tapi mengikuti panggilan Tuhan. Karena kalau zaman sekarang anak-anak muda lebih suka dengan kehidupannya menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur. Tapi untuk menjadi hamba Tuhan mungkin berpikir beribu-ribu kali. Tapi anak muda yang ini berbeda. Nah, kita akan melihat bagaimana ceritanya sampai Yeremia Rim Junior ini bisa menjadi seorang hamba Tuhan dan berkhotbah dengan luar biasa sekali. Ya, JR, bagaimana ceritain? Bagaimana JR ini, anak-anak muda sekarang kan enggak mau jadi hamba Tuhan. Ya. Cita-citanya jadi pengusaha, crazy rich, ya toh, jadi sultan. Nah, benar. tapi ini jadi hamba Tuhan. Apa yang ada di pikiran JR dan apa yang di dalam hatinya JR sampai akhirnya aku mau jadi hamba Tuhan gitu loh. Ngikuti papa atau disuruh mama atau memang Tuhan yang menginginkan itu. Mari ceritain. Thank you Tante. Kalau misalnya jadi hamba Tuhan itu kan memang dari, meskipun JR kecil kan nggak kenal Daddy kan. Daddy kan meninggal waktu JR masih 16 bulan. Yeah. Jadi sama sekali memang nggak ada bayangan, nggak ada pernah mengalami masa-masanya waktu Daddy masih ada gitu. Cuman memang kan dengar ceritanya orang-orang, ceritanya Mami juga tentang gimana Daddy sebelumnya. Nah kalau misalnya tentang kenapa kok JR akhirnya decide untuk melayani Tuhan, itu mungkin di satu sisi memang lingkungannya kan lingkungan gereja ya. Kan dulu sekolah di Benikasih, di sekolahnya yang Mami started itu kan di gereja. Jadi kumpulannya ya udah sama full timer gereja. Terus juga kan Mami juga pasti kalau weekend biasanya Sabtu entah latihan tamborin lah di gereja. Terus nanti hari Minggu pelayanan. Terus kalau nggak gitu ntar ada pertemuan inilah kaum ibu lah atau apa-apa macam-macam pelayanan kan selalu ikut Mami gitu. Jadi mungkin di satu sisi memang exposure-nya yang ada itu dapatnya adalah di dalam dunia pelayanan. Tapi di sisi lain juga JR ingat itu waktu SMP. Dan itu kan ya memang dari kecil karena udah sering ke gereja, sering ikut ibadah, terus pelayanan juga. Waktu SMP ada masa di Surabaya gitu ya, at least yang saya alami. Itu gereja-gereja kayak pada punya keunggulan masing-masing gitu loh. Kan di sekolah biasalah kalau di sekolah ngajakin ini yuk ikut ke youth groupnya gerejaku, terus nanti yang teman yang lain mereka ngajakin juga, terus kita akhirnya kayak saling pergi ke gereja satu-satu gitu loh. Nanti misalnya gereja ini ada KKR kita ikut, nanti gerejanya kami ada acara ngajakin mereka datang, jadi jalan-jalan gitu sama rame-rame sama teman-teman kan. Dan akhirnya di situ ngelihat bahwa
waktu guyonan sebenarnya sih di sekolah. Oh iya kalau gerejaku tuh kayak gini gitu. Saling-saling menyombongkan gereja masing-masing gitu loh. Keunggulannya. Iya, keunggulannya gereja masing-masing gitu. Di satu sisi ya keren gitu yang ngeliat-ngeliat wah gereja-gereja mereka pada punya keunggulan masing-masing. Tapi di sisi lain kayak ngerasa bahwa loh Tuhan bukankah seharusnya tubuh Kristus itu satu ya? Kan mungkin satu jadi tangan, satu jadi kaki. Tapi kan bukan berarti gereja itu menyombongkan masing-masing terus akhirnya jalan sendiri-sendiri gitu. Dan akhirnya dari situ Tuhan tuh kayak taruh satu beban, satu hati di mana ya kamu ngelihat ini sekarang, what do you think about it? Dan di situ kayak Tuhan benar-benar berbicara bahwa ya ini panggilannya untuk kamu. Kamu punya hati di situ, ya udah bergeraklah melakukan apa yang menjadi bebanmu gitu, yang dimana ya tidak seharusnya kan tubuh Kristus terpecah belah, harusnya tubuh Kristus itu menjadi satu. Dan awal mulanya tuh dari situ ngelihat ya itu guyonannya nyombongin gereja masing-masing, yang dimana itu bagus, setiap gereja punya kekuatan masing-masing, tapi alangkah indahnya kalau itu bisa jadi satu kesatuan yang utuh, saling support satu sama lain, instead of kayak saling nyombongin terus akhirnya kayak jelek-jelekin gereja lain gitu. Dan dari situ akhirnya ya udah sejak itu merasa bahwa oh ternyata Tuhan memang punya panggilan untuk melayani Tuhan di anak muda. Dan semakin bertumbuh, semakin gede lagi, melihat bahwa semakin banyak orang-orang itu yang tidak memiliki figur ayah yang baik, meskipun mungkin ayahnya ada, tapi ada banyak sekali anak muda yang kalau zaman sekarang bilangnya fatherless gitu. Dan Tuhan menunjukkan gitu dalam kehidupan JR, dari JR kecil sampai akhirnya sampai sekarang ini, itu ada steps of life, journey of life, satu demi satu, setiap stages of life, dari sekolah, di SD, terus SMP, SMA, kuliah, dapat S1, bersyukur bisa S2, terus akhirnya kerja, sekarang menikah. Di setiap jenjang kehidupan Tuhan tuh benar-benar menunjukkan bahwa Dia itu Bapa yang kekal dan Bapa yang hadir gitu loh, bukan Bapa yang katanya orang, tapi benar-benar Bapa yang nyata dalam kehidupan JR secara personal. Dan di situ Tuhan juga menunjukkan itu bahwa ngobati hatimu pada waktu nggak ada Dedi ini ya, kehadiran Bapak itu. Kalau di masa JR masih sekolah mungkin sampai SMA gitu ya, itu masih nggak terlalu terasa. Tapi saat di momen akil balik ya. Jadi mulai mau menuju ke kedewasaan, belajar gimana jadi laki-laki. Itu kan memang nggak pernah ada figur ayah gitu di rumah. Figur laki-laki cuman adanya mungkin lihat di gereja. Om-om yang ada gitu, dan juga mungkin ya nggak ada yang di rumah gitu. Yang ada cuman paling seminggu sekali, seminggu 2 kali ketemu di gereja. Dan di situ memang benar-benar akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa ya aku ini Bapamu. Bapa as in ayah, father, dad, papa gitu, untuk JR secara personal. Dan di situ Tuhan menunjukkan bahwa anak-anak muda banyak yang nggak merasakan itu. Dan ini terjadi di dalam kehidupan JR. Itulah kesaksian yang bisa JR bawa kemanapun JR pergi. Apa yang kamu lakuin kepada mereka yang fatherless ini ya? Pada waktu kamu sudah merasa kamu kepenuhan, kamu punya figur Bapak itu di dalam hidupmu, di dalam Tuhan, ya. Sekarang kamu ngelihat anak-anak muda yang fatherless. Apa yang kamu lakukan? What I can do is share my story. Jadi lebih sering JR bagiin hidup aja. Ini yang sudah terjadi dalam kehidupanku, dan aku benar-benar melihat pekerjaan Tuhan secara nyata di dalam kehidupanku. Dan aku juga percaya bahwa Allah yang sama ini itu yang akan bisa bekerja secara luar biasa dalam kehidupan teman-teman lain yang fatherless, atau mungkin fatherlessnya secara harafiah gitu, tapi bisa juga teman-teman yang fatherless secara emosional. Itu, punya bapak beneran tapi tidak pernah hadir pada waktu dia butuh. Tidak berfungsi mungkin tidak sebagai ayah yang juga seharusnya. Dan di situ Tuhan tuh benar-benar bisa jadi Bapa yang benar-benar Bapa, bukan yang katanya di Alkitab, tapi Bapa yang benar-benar dirasakan, yang benar-benar dekat. Gitu. Apa sih yang anak-anak muda itu sampai dia fatherless gitu ya? Apa akibat dari
anak-anak muda yang kamu lihat ya sampai mereka fatherless itu mereka ngelakuin apa aja? Kalau dari akibatnya dari itu. Kalau dari yang selama ini JR lihat itu lebih banyak anak-anak satu self esteemnya kurang. Karena nggak ada backup yang kuat, nggak ada dukungan seorang ayah yang bisa menerima anak-anaknya apa adanya. Jadi dengan kata lain banyak sekarang anak-anak berusaha untuk menjadi seseorang yang mungkin mereka bukan gitu. Iya, tidak jadi diri mereka sendiri. Berusaha kayak menyenangkan hati orang. Sedangkan kan seorang bapak dia akan bisa terima anaknya apapun kondisinya. Kayak ceritanya yang anak yang terhilang itu loh. Iya, iya. Meskipun dia sudah habisin duit bapaknya, dibawa entah dipakai apa duitnya, saat anak ini kembali, sang ayah ini dia tetap menantikannya dan bahkan to the point dia sampai merelakan untuk dia menyincing jubahnya, mengangkat jubahnya, melari ke anaknya. Dan di situ kan benar-benar bukan satu arah aja, bukan si anak ini yang pulang dengan merengek-rengek datang ke bapaknya, tapi benar-benar bapaknya punya hati kepada anaknya. Saat dia pulang, bapak ini dengan segenap tenaganya mau merangkul dia kembali. Terima apa adanya. Itu memang berarti fatherless itu akibatnya sampai ke seperti itu ya. Dan itu bisa merusak jiwa orang ya. Setuju. Nah, terus bagaimana sampai akhirnya habis selesai S2? S2-nya di mana? S2 puji Tuhan di US juga. Jadi S1 di Texas, S2-nya waktu itu di Portland. Oh, di Portland. Ambil apa? S1 waktu itu psikologi. Puji Tuhan selesai 3,5 tahun, terus dapat cum laude juga. Jadi benar-benar jadi itu benar-benar by the grace of God bisa melewati itu semuanya. Dulu juga sambil kuliah sambil kerja di sana, dan ngelewat pelayanan juga di sana. Terus sempat mau kerja, rencananya memang mau kerja mungkin 2-3 tahun, mau ngumpulin uang lah supaya bisa ambil S2. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan baik. Dikasih kesempatan dipercepat, dibikin instan, bukan 2 tahun atau 3 tahun, tapi cuma setengah tahun. Terus akhirnya dapat sponsor untuk bisa ambil S2, dapat full scholarship. Oh, puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Nah, terus pada waktu pulang ke Indonesia lagi, apakah langsung melayani atau apa yang JR lakukan? Itu waktu pulang Indonesia memang hati kan memang mau langsung pelayanan. Jadi akhirnya waktu pulang Indonesia langsung nyemplung di dunia pelayanan. Jadi waktu itu full time di gereja selama 2 tahun. Terus melalui prosesnya Tuhan tuh panggil untuk masuk ke marketplace. Dan di sini akhirnya waktu di gereja pegang youth. Waktu itu jadi koordinator youth, jadi megang anak-anak mahasiswa usia 18 sampai 24 lah, 22-24. Ngurusin mahasiswa ke kampus-kampus sampai akhirnya Tuhan panggil untuk masuk ke marketplace. Karena pada saat itu Tuhan reveal bahwa di dalam kehidupan JR selama ini dari kecil sampai lulus S2 pulang Indonesia itu JR tinggal di dalam Christian bubble istilahnya. Jadi lingkungan JR semuanya orang Kristen. Gereja. Lihat kanan orang Kristen, lihat kiri orang Kristen. Sedangkan panggilan Tuhan kan untuk kita orang percaya adalah untuk memenangkan jiwa, untuk to go and make disciples gitu. Dan di situ ngelihat dan berusaha sebenarnya sudah coba gitu ikut komunitas gym gitu ya, pikirnya nge-gym sambil nanti ketemu orang-orang baru, bisa bisa kenal lah, paling nggak punya koneksi ke orang non percaya gitu. Dan akhirnya waktu di gym ternyata isinya orang gereja semua gitu. Jadi akhirnya waduh Tuhan kok gini ya. Dan setelah melewati akhirnya ngobrol-ngobrol sama beberapa orang, berdoa sama Tuhan gimana ya, pengen melakukan amanat agung. Dan Tuhan akhirnya bukakan bahwa salah satu cara adalah untuk masuk ke marketplace. Karena kalau sudah masuk di marketplace dan dunianya benar-benar dunia corporate office gitu, kan ini benar-benar majemuk orang-orangnya. Dari yang kalangan orang percaya, orang non percaya, dari pendidikan yang macam-macam juga, golongan yang sangat bermacam-macam. Akhirnya mau nggak mau pasti akan berinteraksi. Jadi setelah udah yakin bahwa itu memang panggilan Tuhan untuk masuk ke marketplace, which is waktu itu juga cukup kontroversial Tante. Soalnya kan kebanyakan orang mereka dari marketplace dipanggil Tuhan untuk masuk ke full time ministry. Ini malah kebalikan. Ini kebalikan gitu. Dan
melihat bahwa ya sebenarnya itu prosesnya Tuhan aja gitu dalam kehidupan JR secara personal gitu, supaya di dalam melayani bisa lebih holistik, lebih utuh. Kalau enggak kan nanti jadinya cuman teori aja gitu. Kurang mendarat. Dan akhirnya akhirnya JR kerja 2,5 tahunan lah, hampir 3 tahun. Dan puji Tuhan akhirnya Tuhan tetap balik lagi ke sekarang masuk ke yayasan sosial dan ministry lagi pada waktu gitu. di marketplace itu pelayanan yang di mahasiswa ini kamu lepasin atau masih kamu pegang? Waktu itu masih sempat dipegang untuk sementara waktu, tapi akhirnya waktunya ya. Sama ini juga waktu itu COVID kan. COVID datang, jadi akhirnya jadi terus, stop karena ya anak-anak mahasiswa kampus sudah nggak operasional dan kita kan semua langsung membatasi pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah terus habis itu baru setelah marketplace kamu 3 tahun baru kamu mulai masuk di pelayanan lagi, balik lagi. Jadi sebenarnya selama JR masuk di marketplace pelayanan tetap jalan. Cuman memang bukan full time gitu. Jadi tetap cell group terus di dalam tim musik di gereja dulu kan. Terus juga kayak khotbah-khotbah di ibadah youth masih. Cuman memang nggak terjun langsung di situ di pelayanan. Dan setelah barusan aja sih, baru Desember kemarin 2021 dapat kesempatan untuk masuk lagi di bidang pelayanan, tapi sekarang bukan pelayanan gereja, masuk ke organisasi sosial NGO. Gitu. Arahnya kemana itu? Arahnya ke trafficking. Jadi itu korban-korban trafficking itu nanti kamu bisa rawat, bisa pulihkan, bisa gitu? Iya, kita punya program ada 2, yang satunya lebih ke recovery, yang satunya prevention. Kalau yang coba kamu bisa ceritain. Kalau recovery lebih ke pemulihannya mereka. Jadi ada rujukan, biasanya sih dari rujukan Polda atau dari Dinsos. Itu mereka yang survivor, mereka akan masuk ke program dan mereka dipulihkan di situ. Kalau yang satunya yang JR sih lebih banyak terjun yang di preventionnya, jadi melayani komunitas-komunitas yang ada. Jadi memang banyak dari keluarga mereka ada di lingkungan yang banyak bersentuhan atau berdekatan dengan dunia trafficking seperti itu, dan kami di sana melayani mereka untuk prevention. Jadi dengan ada kelas-kelas, ada program-program yang dimana. Jadi kasih pemuritan begitu? Pemuritan, ini juga kelas-kelas life skill supaya kasih life skill. Ada membuat harapan dalam kehidupan mereka biar mereka nggak perlu masuk ke dunia itu lagi. Iya. Ya itu berarti itu yang sekarang kamu geluti di situ ya. Nah, bagaimana kok bisa ketemu dengan istri yang sekarang ini? Wah, kalau yang istri itu seru juga, karena prosesnya panjang, prosesnya tidak disangka-sangka. Kami berteman itu dari SD kelas 6. Jadi ketemu di gereja, kita teman sekolah minggu. Dan di situ ya kepelayanan bareng gitu kan, temenan sama ya teman-teman sekolah minggu yang lainnya. Dan akhirnya dari kecil kita memang udah dekat. Ya dekat sebagai best friend. Tapi seiring berjalannya waktu mulai agak gedean, mulai ada rasa-rasa suka-sukaan gitu. Cuman ya prosesnya kayak dia punya pacar, JR punya pacar, udah itu berjalan. Terus kami juga sempat lost kontak waktu kuliah. Tapi waktu udah sama-sama balik Indonesia for good, karena kan waktu itu JR ke US S1, Jojo ke Jakarta S1, lalu JR S2 di Portland, Jojo ada ambil sekolah bahasa di Cina. Dan di masa-masa Jojo sekolah bahasa, JR di Portland itu memang kami nggak kontak sama sekali. Mungkin ada 4 tahunan kita nggak kontak sama sekali, benar-benar lost kontak. Dan waktu udah sama-sama for good 2017 itu
ternyata kami sama-sama full time di gereja. Tanpa tahu sebenarnya. Iya. Jadi ketemunya waktu itu awal-awal JR masuk di gereja itu masih part time, seminggu 3 kali aja. Sedangkan Jojo waktu itu udah langsung full time. Jadi waktu masuk di kantor ternyata loh ada Jojo. Dan kita di departemen yang sama-sama di departemen intergenerasi. JR ngurusin mahasiswa, dia lebih banyak ngurusin resources di sekolah minggu kayak gitu. Dan ya udah dari situ akhirnya mulailah dari yang tidak ada apa-apa jadi menjadi ada macam-macam itu dan akhirnya proses itu pun benar-benar Tuhan yang bekerja gitu karena kan ya pasti orang tua pasti punya ekspektasi masing-masing lah ya dari Mami punya ekspektasi untuk pasangannya JR seperti apa, dari orang tua Jojo juga punya ekspektasi pasangan Jojo yang seperti apa. Dan memang pada awalnya masih kayak nggak sreg gitu. Meskipun JR sama Mami cukup terbuka lah kasih tahu kalau ya tertarik sama Jojo dan mau pursue lebih jauh. Cuman Mami masih kayaknya nggak deh kayak apa gitu. Jadi masih pergumulan gitu. Jadi berdoa lah sama Tuhan gimana ya. Cuman awal-awalnya ngomongnya sih berdoa, cuman aslinya effort sendiri gitu. Gimana ya strateginya gimana nih supaya bisa ini Mami bisa oke. Terus dari keluarganya bisa oke gitu. Setelah dicoba-coba 3 tahun berusaha berstrategi, gagal semuanya. Tapi tiba-tiba tahun lalu nih Tante, tahun 2021 tiba-tiba papanya Jojo ngajak JR ngomong. Ditanyain kamu serius nggak? Kalau serius ya udah. Ini langsung apa? Kamu ya? Kalau serius ya udah pacaran aja. Tapi pacarannya kalau memang nggak cocok ya udah nggak usah diterusin. Kalau oke ya dilanjutin. Dan di situ pun masih terus berdoa karena di tahun lalu itu 2021 dia udah bener-bener pasrah karena kan 3 tahun mengusahakan mengupayakan. Kayaknya kok nggak ada apa-apa gitu. Jadi akhirnya ya udahlah Tuhan terserah kalau iya enggak ndang wes ndang mari gitu. Karena kan 3 tahun, 3 tahun kan capek juga gitu, emosi, pikiran segala macamnya. Itu di bulan Maret, papanya Jojo ajak ngomong. Tiba-tiba di bulan Agustus, setelah JR ulang tahun, Mami tuh ada, JR udah ngerasa bahwa harus ngomong sama Mami nih. Udah yakin, udah sreg. Tapi di hari itu, kira-kira 1 minggu apa 2 minggu setelah ulang tahun, itu mau ngomong sama Mami cuman masih kayaknya hari ini nggak pas nih, masih nggak pas sampai akhirnya harus ngomong ini sama Mami. Nungguin seharian sambil doa Tuhan gimana ngomongnya sama Mami nih, masa langsung hajar aja nanti kalau ditolak gimana. Jadi udah bener-bener aduh nggak tahu gimana ngomongnya. Nungguin seharian penuh, Mami sibuk, ada Zoom lah, ada ini ada itu. Tapi jadi udah nungguin sampai udah ngantuk-ngantuk di ranjang gitu. Begitu dengar Mami keluar kamar langsung cepet-cepet keluar mau berusaha ngajak ngomong, lagi berusaha basa-basi. Mami tiba-tiba langsung, "J, kamu gimana sama Jojo? Serius nggak? Kalau kamu sreg yakin ya udah." Dan Mami tanya, "Kamu emangnya waktu-waktu ini lagi doain Mami ta?" Berasa ya. dan di situ JR dengan mau bohong juga nggak bisa gitu kan. Ya, iya sih memang lagi doain Mami gitu. Karena ya JR memang lagi mau ngomong ini dan nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi ternyata Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati dan pikirannya Mami. Ternyata di minggu-minggu itu Mami cerita bahwa Mami lagi benar-benar struggling tentang itu. Lagi tanya Tuhan, siapa nih Tuhan pasangan hidup yang untuk JR gitu. Dan Mami cerita malam itu bahwa Tuhan bilang, "Loh, selama ini kamu minta itu sudah ada di depan mata, ngapain minta-minta terus?" Dan di situ JR kayak puji Tuhan. Iya, luar biasa ya. Sekarang mau tanya ya. Iya, Tante. Sebagai anak hamba Tuhan itu enggak gampang. Ya. Apakah JR waktu dulu ya, waktu masih SMP, SD, SMP itu terima tekanan enggak sebagai anak hamba Tuhan? Aduh mau nakal, enggak boleh nakal. Kan aku anak hamba Tuhan. Ya. Mau nyontek, aku enggak boleh nyontek. Kan aku anak hamba Tuhan. Ya. Nah, itu beban itu ada enggak seperti itu? Beban di satu sisi ada, tapi di sisi lain enggak terlalu. Adanya karena ada banyak sekali orang-orang kan paling enggak seminggu sekali hari Minggu. Setiap orang kalau ketemu, iya tante doain ya supaya kamu
jadi kayak daddy gitu. Atau yang lebih annoying gitu adalah kalau tante-tante pada bilang, biasanya tante-tante gitu, tante doain ya biar kamu lebih daripada daddy 2 kali lipat, bahkan berlebih-lebih gitu. Waduh, itu kayak pressure-nya berat banget gitu. Tapi pun di sekolah, ingat waktu itu SD kelas 3, mungkin 3 apa 4, ujian agama dapat nilai 30. Terus sama guru agama, wah langsung guru agama bilang, kamu nih kan anaknya hamba Tuhan, masa nilai agamanya 30 gitu. Kan dadimu pendeta gitu. Di situ ingat banget waktu guru bilang kayak gitu, di dalam hati tuh bilang, oh iya, memang anak hamba Tuhan, tapi kan saya nggak pernah hidup sama daddy saya. Jadi apa urusannya ibu ngomong kayak gitu, cuman nggak diutarakan, tapi di dalam hati ada seperti itu. Dan bahkan sampai sampai gede pun ada perasaan seperti itu. Jadi kepada orang-orang yang punya ekspektasi besar, itu seakan-akan ada ini pemberontakan dari dalam itu ngomongin bahwa ya kamu bisa bilang kayak gitu, saya kan nggak pernah mengalami dia, nggak pernah mengalami ayah saya, jadi ya terserah mau ngomong apa. Tapi pun pressure-nya pasti tetap kerasa, karena sebagai anak pun kan kepinginnya bisa bawa nama besar orang tua gitu kan, bisa membanggakan orang tua, paling enggak tuh ya jangan malu-maluin lah gitu. Oke, nah sekarang ini JR sudah pastor di gereja atau masih belum? Kalau di gereja kami kan pastoral lebih banyaknya dipakai untuk diberikan dikala dibutuhkan. Jadi untuk sementara sih JR memang belum ada gelar pastornya, nggak ada. Cuman memang kalau berperannya sebagai youth pastor di MDC Malang. Oh, MDC Malang. Di MDC Malang, okay. iya. Iya. Wah, puji Tuhan sekali. Jadi saya bersyukur bisa ketemu JR dan bisa ngomong-ngomong di podcast. Sekarang berikan pesan kepada para pendengar podium ini supaya mereka ngerti bahwa oh iya, aku ini meskipun anak pendeta, tapi aku bukan jadi hamba Tuhan ini karena orang tuaku, tapi karena Tuhan yang memang berikan kerinduan. Siap. So untuk teman-teman podium yang ada, khususnya nih buat PK ya, Pastor's Kid atau anak-anak hamba Tuhan gitu. Kehidupan seseorang, masa depan seseorang, it's not determined by your parents, bukan berdasarkan histori keluarga seperti apa. Jadi ini pun untuk teman-teman yang mungkin bukan anak-anak pendeta juga, yang mungkin anak-anak para pengusaha, para pekerja dan lain-lain. Masa depan kita, rencana Tuhan tidak ditentukan dari latar belakang kita, dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tapi masa depan kita benar-benar ada di tangan Tuhan. Dan mungkin pesan yang benar-benar bisa saya sampaikan adalah di Ibrani 11 ayat 1 yang jadi ayat pegangan saya juga. Itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin masa depan nggak bisa dilihat, mungkin masa depan itu cuman sekarang jadi harapan-harapan aja, yang banyak orang bisa bilang it's impossible for you to do that. Apalagi melihat masa lalumu yang kelam, bla bla bla, macam-macam cemooh orang. Tapi kita tetap punya Tuhan yang sama, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa membuat air jadi anggur, membangkitkan orang mati dan menciptakan dunia hanya dengan kata-katanya. Masa depan kita saat kita serahkan kepada Tuhan, saat kita benar-benar berserah. Tadi apa tante? Bahasa apa? Bahasa Semarangnya pasrah bongkoan itu? Semeleh sama Tuhan. Saat kita benar-benar semeleh sama Tuhan itu loh, disitulah Tuhan tuh yang akan bawa kehidupan kita sesuai dengan calling yang Tuhan sudah tetapkan, sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah tetapkan, sesuai dengan blueprint yang spesial, yang spesifik untuk kehidupan setiap kita. Dan saat kita benar-benar berserah, saat kita benar
taruh iman, kepercayaan kita, harapan kita kepada Tuhan, disitulah kehidupan kita bukan cuman menjadi terang, bukan cuman menjadi garam, tapi kehidupan kita akan memuliakan Tuhan, Bapa kita yang besar yang ada di surga. Yes, amin, amin, amin. Ya, terima kasih CR buat Thank you so much Tante. sharingnya, luar biasa sekali. Membuat kita semua melihat bagaimana Tuhan itu memelihara akan orang-orang benar. Orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, semalah hidupnya, anak cucunya diberkati. Amin. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Cian untuk Puji kedatangannya di Tuhan. podium. Thank you so much, Tuhan Tante. memberkati. Tuhan berkati. Mungkin awalnya tertatih, namun lama-kelamaan akan jadi terlatih. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajar anaknya.